Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi jami'i ummatin. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Mubarakah Kampung Setu, segenap jamaah pengajian rutin malam Khamis, para sesepuh, para asatidz, para tokoh agama, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimahumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat baik zahir maupun batin, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmatul iman wal Islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 7 di bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, kita dapat kembali duduk berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, semata-mata kita niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi, di samping juga kita niat iktikaf, juga niat menunggu datangnya atau masuknya waktu sholat isya, juga niat silaturahim, serta niat mensiarkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang beserta hidayah, dan diberikan keberkahan dalam umur kita, dalam kesehatan badan kita, dalam rezeki kita, dalam apapun yang Allah berikan kepada kita. Semoga semuanya oleh Allah selalu dibarokahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat nanti kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majelis ilmi rahimakumullah wa
suratul Fatihah, dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, aman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, guru kita, dan saudara-saudara kita. Kita doakan semoga mereka selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, semoga selalu berada dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah, selalu berada dalam ampunannya Allah, berada dalam ridhonya Allah. Kemudian alam kuburnya semoga oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga, dan diampuni segala dosanya. Fitilkan yang Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana
kita umat Islam di seluruh dunia akan memasuki bulan yang sangat istimewa, yang menjadi rajanya seluruh bulan, bulan yang sangat mulia, bulan dilipat gandakan pahala jauh lebih besar dari berlipat gandaan pahala ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Kurang lebih sekitar 23 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat kita tunggu-tunggu kedatangannya, bulan yang sangat kita nanti kehadirannya, bulan di mana pada bulan itu seluruh kitab-kitab Allah diturunkan, baik kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran, dan 100 surat kepada 4 orang nabi, seluruhnya hanya diturunkan di bulan tersebut. Tidak lain, tidak bukan, bulan tersebut adalah bulan suci Ramadan. Dan kurang lebih sekitar 8 hari lagi kita akan sampai di malam nisfu Sa'ban, yakni malam pertengahan di bulan Sa'ban, malam tanggal 15 di bulan Sa'ban. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah semoga kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya juga saudara-saudara kita oleh Allah diberikan umur yang panjang, yang barokah, digunakan untuk beribadah kepada Allah, selalu diberikan kesehatan yang barokah untuk ibadah kepada Allah, dan dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, urusan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, maka oleh karenanya pada kesempatan taklim malam ini Al-Fakir ingin membahas tentang darajatus shaum, tentang darajat puasa atau tingkatan puasa. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 12 baris yang ke-6 dari atas. Yuqalu as-shaumu salasu darajatin. Diterangkan bahwa puasa itu ada 3 darajat, ada 3 level, ada 3 tingkatan. Shaumul awam, shaumul khawas, wa shaumu khawasil khawas. Tingkatan yang pertama dinamakan puasa awam. Tingkatan yang kedua dinamakan puasa khawas. Tingkatan yang ketiga dinamakan puasa khawasul khawas. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam ini, supaya kita benar-benar dapat mengetahui puasa yang akan kita lakukan nanti pada bulan suci Ramadan, puasanya puasa yang seperti apa dan yang bagaimana. Apakah puasanya masuk puasa tingkatan pertama yang disebut puasa awam? Apakah puasanya masuk puasa tingkatan yang kedua disebut puasa khawas? Dan ataukah puasanya itu masuk puasa tingkatan yang ketiga yang disebut puasa khawas? Karena apabila kita sudah mengetahui, sudah memahami, sudah mengerti tentang pengertian ketiga tingkatan puasa tersebut, maka tentu kita akan berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan nanti sesuai dengan puasa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita harus berusaha melaksanakan ibadah puasa Ramadan nanti di bulan Ramadan itu harus sesuai dengan puasa yang dikehendaki oleh Allah. Puasa yang seperti apa sih yang dikehendaki oleh Allah? Puasa yang dikehendaki oleh Allah
dapat menghantarkan diri kita, dapat mencetak diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Puasa yang dikehendaki oleh Allah adalah puasa yang dapat membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan munkarat, dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan Allah murka, Allah benci kepada kita. Nah, itulah puasa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita menjalankan puasa harus mengikuti puasa yang sesuai dengan kehendak Allah. Jangan menjalankan ibadah puasa mengikuti kehendak kita, tapi harus mengikuti kehendak Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, seluruh orang-orang yang beriman, siapapun yang merasa dirinya beriman, siapapun yang di dalam hatinya masih ada iman, dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Maka siapapun yang merasa beriman harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil kita, orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah, kutiba alaikumussyam, ay furidu alaikumussyam. Telah dipardukan, telah diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu, yakni umat-umat terdahulu pun mereka diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jawabannya. Ternyata puasa yang dikehendaki oleh Allah adalah puasa yang dapat mencetak diri kita, puasa yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di puasa harus ada hasilnya. Apa hasilnya puasa? Kita menjadi orang bertakwa. Jangan dari tahun ke tahun puasa, tapi malah justru perbuatan dosa, perbuatan maksiat masih dikerjakan. Nah, berarti kalau begitu puasanya belum ada hasilnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali lagi bahwa puasa Ramadan yang akan kita laksanakan nanti di bulan Ramadan, kurang lebih sekitar 23 hari lagi, adalah puasa yang dapat mencetak diri kita, yang dapat menghantarkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang mampu membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Di mana orang-orang bertakwa ini oleh Allah dijanjikan surga. Artinya Allah sudah menyediakan surga itu untuk orang-orang bertakwa. Jadi Allah menciptakan surga itu untuk orang-orang bertakwa. Nah, dengan puasa Ramadan nanti kita akan menjadi orang bertakwa, agar nantinya kita menjadi ahli surga. Dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 33 Allah berfirman, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas 7 lapis langit
dan bumi itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa. Maka kita harus berusaha nanti menjalankan ibadah puasa Ramadan, puasa yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Baik, kita bahas tingkatan puasa yang pertama, yaitu puasa awam. Ada yang dimaksud puasa awam adalah kampul bautoni wal parji'an qadha syahwat. Nah, ini pengertian puasa awam. Kampul bautoni wal parji'an qadha syahwat. Artinya puasa awam itu puasa hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum, menahan perut dari lapar dan haus, dan menahan farji dari keinginan syahwat. Menahan si Abdul Goplak, tahu si Abdul Goplak? Anu sok oplak-oplak kan hendak menghujal. Eta ditahan. Di puasa awam itu puasa hanya sekedar menahan perut dan menahan farji. Menahan perut dari makan dan minum, menahan perut dari lapar dan haus, dan menahan farji dari keinginan syahwat. Min tulu'il fajri shadiqi hatta tabluga samsu, dari mulai terbit fajar shadiq di waktu subuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib, itu puasa awam. Jadi bahasa kasarnya puasa awam itu puasanya anak kecil, puasa tingkatan yang paling rendah, puasa beteng. Puasa beteng di puasa si Abdul Goplak. Nah, puasa awam seperti ini tentu tidak akan dapat menghantarkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau dari tahun ke tahun, sepanjang tahun, setiap bulan Ramadan datang kita berpuasa 1 bulan, tapi puasanya puasa awam tiap tahun, itu sampai kapanpun tidak akan bisa menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah. Kalau dari tahun ke tahun puasanya puasa awam terus, enggak ditingkatkan. Kenapa saya katakan puasa awam ini tidak mungkin dapat menghantarkan diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa? Karena puasa awam itu tadi hanya menahan lapar dan haus saja, dan hanya menahan keinginan syahwat. Sementara anggota badan yang lainnya tidak berpuasa. Sementara anggota badan kita yang lainnya melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Anggota badan kita kan bukan perut aja. Anggota badan kita bukan si Abdul Goplak aja. Masih banyak anggota badan kita yang lainnya. Kedua mata, kedua telinga, lisan, kedua tangan, kedua kaki. Itu pun harus ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Seluruh anggota badan kita harus ditahan, dicegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dari melakukan perbuatan-perbuatan munkarat, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah, kalau kita sedang berpuasa, tapi anggota badan kita yang lainnya digunakan untuk berbuat dosa, berarti puasanya puasa awam. Bahkan boleh jadi puasanya secara ilmu fikih dinilai sah, tapi pahalanya hilang, pahalanya batal. Nah, jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan tidak dapat pahala apa-apa dari Allah di akhirat nanti, hanya mendapat lapar dan haus saja. Oleh karena ketika
badan kita yang lainnya dari perbuatan dosa. Misal sedang puasa, matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Misal melihat aurat wanita lain yang bukan mahram, walaupun tidak secara langsung, misalnya melalui HP, buka TikTokan, buka Facebookan, itu kan bisa rusak pahala puasa kita. Hati-hati. Atau sedang berpuasa kita menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, ngomongin orang lain, marah-marahin orang lain, mencaci maki orang lain, menghina orang lain, padahal kita sedang berpuasa. Itu boleh jadi puasa yang seperti ini, puasanya sok, tapi pahalanya hilang. Atau sedang berpuasa, kedua kaki kita dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah. Nah, kalau kita sedang berpuasa seperti ini, berarti dari tahun ke tahun puasa yang kita lakukan puasa awal. Puasa Bentar dikasih waktu, bentar ya. Bentar dikasih waktu, bentar. Izinkan saya untuk menyampaikan materi psikologi soalnya. Ya. Hah? Baik. Insya Allah nanti saya udah izin sama Pak Haji Oman untuk malam ini saya ngisi tali enggak sampai Isya. Isya kan jam 7.20 ya. Nah, jam 7.15 saya langsung pamitan karena masih ada yang dikejar gitu ya. Cara-cara. Oke Pak Ustaz, oke pamit Pak Syabatos 5 menit kamu nanya. Baik. Berarti penyampaian materi sampai jam 7 lewat 10 ya. Ini jalan 10. Udah ya? Udah, ntar kasih waktu 3 menit aja, 3 menit deh. Apa itu nonton? Hah? Nonton berkait dengan jaga sarua. Oh iya, baik. Seperti kia, mudah-mudahan puasa dengan jadi pohon, lalu tadi termasuk menang kan? Simpulkan kesorangan lah. Pokoknya apa yang saya sampaikan disimak dengan baik. Simpulkan kesorangan itu. Ngalarti beron. Baik. Jadi pohonnya ya, gimana ya? Nah, jadi puasa yang sebenarnya kata Rasulullah bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Puasa yang sebenarnya kata Rasulullah bukan hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja. Akan tetapi puasa yang sesungguhnya di samping menahan perut dari makan dan minum, di samping menahan perut dari lapar dan haus, dari mulai subuh sampai maghrib, juga kita harus menahan seluruh anggota badan kita, ditahan, jangan sampai digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena apabila anggota badan kita yang lainnya kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, itu bisa menyebabkan puasa kita pahalanya hilang. Sehingga kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal athas. Itu sabda Rasulullah. Berapa banyak orang-orang melaksanakan puasa, kata Rasulullah. Banyak orang yang berpuasa, akan tetapi banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan pahala puasanya sedikit pun. Jadi nggak dapat pahala puasa sedikit pun. Mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja, kata Rasulullah. Ilal ju' wal athas, melainkan yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus, tapi pahala puasanya hilang. Itu oleh karena puasanya hanya puasa perut dan puasa farji, hanya menahan lapar dan haus saja. Sementara anggota badan yang lainnya tidak ditahan, tidak dicegah dari melakukan perbuatan dosa. Nah, jadi puasa yang diperintahkan oleh agama adalah kata Nabi, laisa siyam minat ta'am was-sarab wa inna masyam minal lagwi warobas. Bukanlah yang dinamakan puasa itu hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Bukanlah yang dinamakan puasa itu hanya sekedar menahan perut dari lapar dan haus saja.
Akan tetapi sesungguhnya puasa itu di samping menahan perut dari lapar dan minum, di samping menahan perut dari lapar dan haus, juga menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi sedang puasa kita wajib menjaga ucapan kita, jangan sampai sedang berpuasa keluar kata-kata kotor, atau kita sedang berpuasa berdusta, berbohong, itu bisa hilang pahala puasanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tingkatan puasa yang pertama, puasa awal. Nah, jangan sampai nanti bulan Ramadan kita puasanya puasa awal, itu tingkatkan. Jangan sampai dari tahun ke tahun puasanya sekedar puasa awal. Kita tingkatkan, minimal kita berusaha untuk melaksanakan puasa tingkatan yang kedua, puasa khawas. Kita persingkat. Puasa khawas itu adalah bahwa shaumus sholihin pakapul jawari anil asam. Puasa khawas ini adalah puasanya orang-orang yang soleh, para sholihin. Puasanya orang-orang soleh itu mereka menahan seluruh anggota badannya, seluruhnya ditahan, perutnya, farjinya, kedua matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, pokoknya seluruh anggota badannya berpuasa, ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kapul jabari anil asam, mencegah seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, puasa yang seperti ini yang diperintahkan oleh Allah. Aku tiba sahur nahan lapar jeung haus, mah anak kurang di anu SD kelas 3 mampu teu puasa. Mampu banyak anak-anak kecil. Saya masih ingat tuh anak saya yang sekarang lagi pesantren di Cirebon. Itu dari umur sebelum masuk SD, dari umur 6 tahun udah saya ajak puasa. Alhamdulillah tiap tahun puasa full 1 bulan. Tuh, mereka mampu, anak kecil pun, kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus. Para jamaah, nah itu tingkatan puasa yang kedua, puasa khawas. Kata para ulama, fala yatimu dzalika illa bimudawamati khamsati asya'a. Akan tetapi puasa khawas ini tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali dengan mudawamah, dengan melanggengkan, membiasakan 5 perkara. Pertama, jaga pandangan mata. Jangan digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Jadi matanya jangan jelalatan, matanya udah berumbar, matanya udah mata keranjang. Yang kedua, jaga lisan. Pertama, dari berkata bohong, dari namimah atau memfitnah, mengumpat, dari menggunjing orang lain. Kemudian jaga apa? Jaga perut. Jangan sampai memasukkan barang-barang yang syubhat, apalagi yang haram. Kemudian ketika berbuka puasanya jangan pakai nafsu, sedikit aja. Gitu. Pokoknya ada 5 perkara supaya puasa kita sempurna, maka yang 5 perkara ini harus dimudawamahkan. Nah, sedangkan tingkatan puasa yang ketiga ini mah rotbatul anbiya. Tingkatan puasa yang ketiga namanya puasa khawas. Puasa khawas ini rotbatul anbiya, puasa martabatnya para nabi, para rasul. Jadi selain para nabi, selain para rasul, nggak ada yang mampu melakukan puasa khawas. Sebab ini puasa martabatnya para nabi, para rasul, dan para siddiqin. Puasa khawas itu yaitu shaumul qalbi anil imami dan yati. Fa inna tahqiqul hajal maqam al-iqbalu ila Allah ta'ala bil kulliyah. Jadi puasa khawas itu bukan hanya puasa perut, menahan perut dari makan dan minum, dari lapar dan haus, bukan hanya menahan farji dari memenuhi syahwat, bukan hanya menahan seluruh anggota badan, tapi sampai hatinya ditahan yang ada di dalam tubuh kita, sampai hatinya berpuasa.
Jadi hatinya berpuasa dari angan-angan dunia yang bersifat rendah. Jadi puasa totalitas menyeluruh, zahir batin hanya dihadapkan kepada Allah. Sedang puasa enggak ingat selain kepada Allah. Di hatinya yang ada hanya Allah. Kurang mau boro-boro berpuasa kadang-kadang ya opat sore kayak sedikit kadaharan kayak sore buka jenaunya disebutan kadaharan teh kurang. Nah kalau para nabi berpuasa nyebutan kadaharan tahyah surul fitru, maka mereka batal puasanya kalau para nabi. Itu kisah. Saya langsung pamitan Pak ya. Demikian, mohon maaf ya, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup.